tapi mobil listrik kan untuk sementara tidak boleh dipungut pajak. Motor listrik tidak boleh dipungut pajak. Kalau pengen berkeadilan, pajak kendaraan bermotor dihapus. Provinsi Jawa Barat akan melakukan kajian tentang menghilangkan pajak kendaraan bermotor diganti dengan jalan berbayar. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kembali lagi di program yang tidak lain, tidak bukan. Apalagi programnya kalau bukan program kunjung-kunjung ke sesuatu yang lagi panas, yang harus kita komentarin. Ya namanya juga netizen ya kan ya, kita komentarin semuanya. Apalagi kalau bukan program Kunti, kunjungan TikTok. Bayar itu gimana Pak? Ya ada konsep ya, namanya konsep kan perlu dikaji. Ini lagi dikaji, misalnya begini, kan pajak kendaraan bermotor untuk mobil listrik kan tidak diperbolehkan. Mungkin ke depan diperbolehkan setelah situasi ekonomi global pulih. Tetapi juga ada pemikiran kalau pengen berkeadilan, pajak kendaraan bermotor dihapus. Diganti dengan jalan berbayar, siapa yang pakai jalan provinsi bayar. Itu kan lebih. Jadi berarti kalau motornya nggak dipakai kemana-mana atau kendaraannya di rumah aja nggak bayar pajak, berkeadilan dibanding dengan mobilnya dipungutin pajak tapi nggak pernah jalan. Konsepnya kayak gimana? Kajiannya sampai mana Pak? Kajiannya sudah sampai mana? Kan baru mulai kajian, kan biar pada cerdas gitu. Tetapi Iya dong, dengan harus perhitungan perlu seluruh pendalaman. jalan provinsi sudah baru nih. memenuhi syarat seperti jalan tol. Kajiannya akan Ya kajian akademik dong, nanti dengan pakar transportasi, kemudian dengan para akademisi, nanti timnya yang mengkoordinasikan Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat. Skema pembayarannya kayak gimana Pak? Jalan provinsi saja. Skema pembayarannya nanti kayak gimana? Ya kayak tol. Kayak tol masuk gitu. Yang mana Iya gitu? dong. Kalau dalam kota gitu berarti Pak? Iya, nanti kayak model tol, nanti kan ada sistemnya itu, digital nggak usah lagi kayak tol ditempel begitu ada. Bisa, nanti kan bisa ada teknologi. baru sih memang hal baru. Cuman gimana ya mekanismenya? Gimana kalau kendaraannya nggak dipakai-pakai? Berarti nggak ada pemasukan dong. Berarti kalau misalkan yang bolak-baliknya kendaraan proyek, berarti. Tapi kan tadi jalannya jalan provinsi aja. Jalan yang lainnya gimana? Kita lagi genjot pendapatan pajak kendaraan bermotor, tapi mobil listrik kan untuk sementara tidak boleh dipungut pajak. Motor listrik tidak boleh dipungut pajak. Bahkan saya katakan, sektor-sektor pendapatan Emang iya ya? Kendaraan listrik, mobil listrik, motor listrik nggak pakai bayar pajak. Enak dong yang punya kendaraan listriknya semuanya nggak bayar pajak kan? provinsi itu makin lama akan makin hilang. Kenapa? Karena bertentangan dengan prinsip-prinsip kebijakan yang diambil pemerintah pusat. Iya, terus? Ini kan problem. Nah, tetapi dalam pandangan saya bahwa mungkin ke depan ketika mobil listrik sudah menjadi tren, kemudian bahan bakar semakin menurun penggunaannya, subsidi bahan bakar juga semakin menurun penggunaannya, kemudian uang yang digunakan untuk beli bahan bakar juga menurun, impornya, mungkin ke depan pajak kendaraan bermotor mungkin diberlakukan. Kenapa? Karena bagi kita pandangan penggunaan pajak kendaraan bermotor bukan logika karbon. Yang kita gunakan adalah logika penggunaan jalan raya. Sehingga pada kesempatan ini saya sampaikan ke Dewan, hari ini Provinsi Jawa Barat akan melakukan kajian tentang menghilangkan pajak kendaraan bermotor diganti dengan jalan berbayar. Oh, bayar dong berarti. Ini lagi dikaji. Jadi pajaknya nggak usah ada, tetapi masuk jalan provinsi yang berkualitas, yang setara dengan jalan tol, bayar. Menurut saya itu jauh lebih berkeadilan dibanding pajak kendaraan bermotor. Mobil yang dipakai dan yang tidak dipakai bayar pajaknya sama. Berarti di sini Kang Deddy Mulyadi lagi menggencarkan program tentang gimana caranya mobil yang nggak dipakai dan yang dipakai itu pembayaran pajaknya berbeda. Artinya pendapatan untuk pemerintahan daerah itu berbeda, karena kalau mobil dipakai kan misalkan untuk usaha apa ya harus bayar dong karena dia mobilitas. Jalanan rusak
itu karena dilewati oleh kendaraan-kendaraan itu juga. Baru kemarin turun tangan bantu warga soal token listrik. Sekarang Kang Dedi tanggapi rumah warga yang hampir roboh. Di saat banyak pejabat sibuk bicara, Kang Dedi memilih langsung bergerak. Tos teu layak pisan ieu teh dibun tos power kalau buat bumi teh tah model kieu ayeuna. Terima kasih Ibu atas informasinya bahwa rumah tidak layak huni merupakan bagian dari problem di Jawa Barat yang menyebar secara luas. Untuk itu, besok tim dari BJB Peduli akan berkunjung melihat kondisi rumahnya dan segera dibangunkan dengan rumah yang layak. Nilai pembangunannya, bantuannya nilainya 40 juta rupiah. Saya ucapkan terima kasih atas informasinya. Terus semangat menceritakan yang menjadi kesusahan agar mendapat respon dari semua. Saya kira dari yang Bapak lakukan ini, Bapak juga harus memperhatikan orang-orang yang tidak mempunyai rumah untuk tinggal, istirahat. Tapi bukan orang-orang yang sengaja keluar rumah terus menggelandang ya. Memang orang-orang yang tidak punya rumah untuk ditinggali, untuk didiami. Hasil dari kontennya Kang Dedi Mulyadi melebihi gajinya sebagai gubernur. Diketahui channel YouTube-nya KDM ini sudah hampir menyentuh 8 juta subscriber dan sudah ditonton hingga 2,3 miliar kali. Berdasarkan data Social Blade, pendapatan mingguannya berkisar antara 150 juta sampai 2,3 miliar rupiah. Sedangkan pendapatan bulanannya diperkirakan antara 652 juta hingga 10,3 miliar rupiah. Sementara itu gajinya sebagai gubernur hanya 3 juta rupiah dan 5,4 juta sebagai tunjangan jabatan. Ya itulah kenapa akhirnya saya ingin ikutin buat konten supaya bisa menjemput gaji KDM. Berapa miliar tuh bos? KDM ngaspal, lihat tuh. Wah, di bawahnya corak, atasnya aspal berlapis, nggak kayak tetangga sebelah, tipis-tipis. Nih gila, mantap pokoknya. Tebel juga ya. Dedi Mulyadi menggila bongkar bangunan liar sepanjang trotoar yang udah puluhan tahun dibiarin gitu aja. Bahkan tanpa ampun, KDM juga ratakan markas ormas tanpa perlawanan. Sambil menaiki eskapator, KDM bersihkan setiap kekumuhan yang selama ini melanggar aturan. Walaupun banyak dari pemilik warung harus kehilangan tempat mencari uang, KDM dan tim sudah siapkan rencana matang memindahkan mereka dan mencari solusi agar tetap bisa usaha. Dengan adanya tindakan ini, KDM udah berhasil beresin problem yang selama ini dibiarin gitu aja. Ini baru 1 tahun menjabat loh. Tapi banyak juga ya bangunan-bangunan yang diruntuhkan. Itu ilegal apa gimana tuh ya? Tapi bagus juga sih. Coba bayangin 4 tahun lagi, kayaknya Jawa Barat bakalan tertata rapi, indah dan jadi surga wisata. Yang aing ini nanti harus ngurus ini. Nah, sampai rakyat aing seperti ini ya. Boleh lagi. Apa nih? Apa lagi yang dibuat sama KDM nih? Bapak dari mana? Orang Ciasam Subang. Terus habis dari mana ini? Dari Bekasi. Dagang. Nyari rongsok. Nyari rongsok sampai Bekasi. Sampai ke Priuk. Ini anaknya ibunya kemana? Kemana? Iya. Jadi yang ini minta sama Bapak. Nama Bapak siapa? Ya. Mulyana. Ini nama adik cantiknya? Selvia Juliana. Dan Bapak apik banget loh Pak. Bapak ngasih makan anak dikasih plastik. Iya, artinya Bapak apik. Bapak berkeliling aja berkelana. Bawa anak ini naik motor ini. Ini Bapak bawa kucing. Ini kucing siapa? Dikasih siapa kucingnya? Kasih temen dari Jakarta Pak. Kasih kucing. Hasilnya. Jadi nggak ada yang sia-sia. Jadi membangun Republik Masya Allah, libur ngurus sawah, kerja ngurus rakyat, gubernur terbaik. ini mewujudkan kejayaan Indonesia Raya itu dengan hal-hal yang sederhana. Tinggal apa sih yang diperlukan oleh negara?
Yang diperlukan oleh negara adalah orang-orang yang punya kualifikasi kayak Aswin ini untuk difungsikan oleh negara membimbing masyarakat. Kalau hanya menggunakan pola-pola seperti hari ini, pegawai, administrasi, cukup dipoto, kemudian nanti kalau panennya bagus dipanen oleh pejabat, kalau jelek ada yang nengok, ya nggak akan berhasil negara ini. Dan gitu dong Pak. Ini saya hanya fokus untuk melayani warga Jawa Barat. Saya sebagai Gubernur Jawa Barat bercita-cita memajukan Jawa Barat, mengembalikan harga bensin, beras, dan sembako tetap murah dan stabil. Tolong dukung niat baik saya untuk daerah ini. Dengan cara follow akun ini dan bagikan video ini. Ini bukan nih? Oh, bukan. Ini apa nih, guys? Tarian apa nih? Ada yang tahu nggak? Jujur baru lihat. Oh, ada yang bawa tandu juga tuh. Jawa Barat ya? Apa tarian mana? Baru lihat tuh. Aing tepi kata sare-sare mikiran supaya rakyat Jawa Barat sarakola. Keun bae aing dihina, keun bae aing digugat asa rakyat aing sakola. Di Tiongkok anak direktur perusahaan jadi pelayan toko. Anak pejabat tinggi negara anak ngepel. Anak mini nu boga rumah makan jadi purah ngumah piring di Cianjur anak Ceiro. Bener teh? Indungna kuli metik ente, anakna kudu make skincare nu 600. Bonceng motor. Ngomong nah hai guys. Anjir. Boleh. Bapak dewan penting proyek ini. Nah, lamun proyek itu bisa tidak kemana tuh ya saya? Oh, kan itu. Tadi tuh, waduh kecil nah. Belah itu kayak kapan deh bangunan deh. Iya dia sana ya teh. Keluar lah. Pamajikan mana? Coba mana? Kamarna? Pada antusias gitu ya warga Jawa Barat nih, kan lihat KDM. Dengerin nih buat Akang Maulana Yusuf yang kemarin protes soal Milang Tatar Sunda, katanya pakai APBD. KDM udah jelasin nih nggak pakai APBD dan bahkan untung tuh BJB. Simak videonya nih ya. Dan saya kasih tahu Mas, jadi orang kemarin berdebat ya menghabiskan APBD. Seluruh rangkaian kegiatan yang dibuat dalam 1 bulan, saya tidak mengambil 1 rupiah pun dari anggaran daerah. Nah, ini banyak yang bantu. Saya Putri sini, BJB itu mendapat untung besar. Saya dengar banyak mitra-mitranya yang hari ini nonton pagelaran ini, kemudian ikut program top up dan masuk di BJB 70 miliar adalah sekarang. Jadi ini untung banget. Walaupun saya BJB untung, saya tidak pernah kebagi. Untung juga ya. Jadi bikin program kemarin itu ada yang nyangka bahwa KDM pakai APBD. Langsung dijawab nih. Ternyata APBD yang disebutkan itu tadi tidak pernah sepeser pun disenggol oleh KDM. Mantep nih.